Hai guys, jumpa lagi. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah dukung channel Umbrascal dan sudah berkenan untuk subscribe. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Dukungan teman-teman semua sangat kuhargai. Oke guys, kali ini aku akan cerita tentang kasus cyberbully yang menimpa Tablo. Sebelumnya aku nggak pernah dengar nama Tablo dan nggak tahu dia adalah penyanyi hip hop Korea Selatan. Aku malah tahu tentang Tablo ini beberapa tahun lalu dari majalah online Stanford University yang mengangkat kisah cyberbully yang menimpanya. Kenapa sih Stanford University sampai-sampai terlibat dalam kasus cyberbully yang menimpa Tablo? Begini ceritanya. Kita mulai tahun 2007 guys. Waktu itu di Korea Selatan sedang heboh kasus ijazah bodong. Dimulai dengan terbongkarnya kasus Shin Jong-ah, seorang asisten profesor di Dongguk University dan kepala kurator di Museum Seni Modern. Semua gelar akademis yang diakuinya diperoleh di dua universitas di Amerika Serikat ternyata bohong. Dia telah memalsukan ijazahnya dan mencuri tesis orang lain yang diakuinya sebagai karya sendiri. Atas kebohongannya, Shin Jong-ah dihukum penjara 18 bulan. Skandal ini memicu investigasi ratusan ijazah palsu lainnya yang ternyata dimiliki selebriti, tentara, bahkan biarawan. Nah, sementara itu guys, di saat yang sama di Korea Selatan, ada seorang penyanyi hip hop, Daniel Lee atau dikenal dengan nama panggung Tablo yang sudah dikenal sejak 2001 dengan grupnya Epic High. Daniel Lee alias si Tablo ini dikenal sebagai penyanyi yang juga punya prestasi akademis karena dia lulusan Stanford University, salah satu universitas Ivy League di Amerika Serikat. Tablo alias Daniel Lee mengaku mendapatkan gelar bachelor dan masternya di jurusan bahasa Inggris dan penulisan kreatif yang diselesaikannya hanya dalam waktu 3,5 tahun. Pendidikan Tablo ini mulai menimbulkan gosip online. Bener nggak sih dia lulusan Stanford? Dia kan cuma bisa nyanyi hip hop. Memangnya bisa dapat 2 gelar dari Stanford cuma dalam waktu 3,5 tahun? Mengingat banyaknya kasus pemalsuan ijazah di Korea Selatan yang dilakukan orang dari berbagai kalangan, wajar saja klaim Tablo bahwa dia lulusan Stanford dipertanyakan. Dan inilah guys yang jadi awal mimpi buruk bagi Tablo. Pada bulan Mei 2010, seseorang misterius yang menyebut dirinya What Becomes membentuk sebuah forum atau grup online yang bernama Tajinyo, singkatan dari bahasa Korea yang artinya kurang lebih katakan yang sebenarnya Tablo. What Becomes yang jadi admin atau leader di forum online ini mengaku berdomisili di Amerika Serikat. Tujuan forum online Tajinyo untuk membongkar kebohongan Tablo alias Daniel Lee yang ngaku-ngaku lulusan Stanford University. Tajinyo jadi populer setelah dimuat di sebuah situs gosip hiburan. Membernya langsung membengkak jadi 100 ribuan. Dengan digerakkan oleh si What Becomes, mereka langsung bergerak merangsek ke sana kemari kayak orang kesetanan. Mereka memborbardir dosen-dosen dan bagian administrasi di Stanford University dengan ratusan email untuk mempertanyakan apakah benar Tablo lulusan Stanford. Thomas Black, seorang pegawai bagian pendaftaran Stanford, mengaku menerima 133 email dari Korea Selatan yang menanyakan status Tablo alias Daniel Lee di Stanford. Wow, it was totally crazy guys. Si What Becomes ini selalu ngomporin member forum online Tajinyo untuk menyerang Tablo. Dia yakin media dan pers Korea Selatan bekerja sama untuk melindungi Tablo karena dia adalah selebriti dan orang berduit. What Becomes akan membongkar kebohongan Tablo sehingga kolusi antara media dan orang kaya akan berakhir. Member Tajinyo mulai merancang teori. Menurut mereka, Tablo pasti telah mencuri identitas seorang pria yang juga bernama Daniel Lee yang lulusan Stanford agar dia bisa ngaku-ngaku sebagai lulusan universitas beken itu.
Cuma sebulan setelah forum online Tajinyo terbentuk, membernya yang kayaknya separuh sinting semua ini segera melancarkan aksi ke seluruh Amerika Serikat untuk mencari Daniel Lee asli yang merupakan lulusan Stanford. Mereka menghubungi media sosial semua laki-laki bernama Daniel Lee yang tinggal di Amerika Serikat. Aduh guys, kegilaan macam apa ini ya? Orang-orang bernama Daniel Lee tentu saja protes. Boro-boro mereka kenal dengan si penyanyi hip-hop asal Korea Selatan itu. Seorang pria bernama Daniel Lee yang tinggal di Wisconsin, Amerika, terkaget-kaget karena tiba-tiba mendapat pesan-pesan di medsosnya dari orang-orang di Korea yang marah-marah dan protes mengapa dia membiarkan identitasnya dicuri sama si Tablo. Karena bully terhadapnya nggak berhenti juga, Tablo akhirnya menunjukkan ijazahnya kepada pers. Tapi nggak ada gunanya guys, pasukan cyberbully tetap menuduh ijazahnya itu palsu. Nggak ada jalan lain, Tablo alias Daniel Lee harus berkunjung langsung ke Stanford University di Amerika. Nah, berangkatlah dia ke Amerika bulan Agustus 2010. Tujuan utamanya bikin film dokumenter mengenai kunjungannya ke Stanford University untuk membuktikan dia adalah mahasiswa di sana. Daniel Lee memprint ulang dokumen-dokumen resminya langsung di kantor administrasi Stanford. Seluruh kenalan dan profesor-profesor Daniel di Stanford juga mengatakan Daniel Lee alias Tablo memang kuliah dan lulus dari Stanford University. Film dokumenter itu ditayangkan di NBC pada bulan Oktober. Berhasil nggak dokumenter itu meyakinkan orang guys? Sama sekali tidak. Hanya dalam beberapa hari, pasukan netizen deterjen Tajinyo jumlah membernya malah meroket hampir mencapai 200.000 orang. Kepala suku forum online Tajinyo, si What Becomes, mulai melancarkan kekerasan massal. Dia mencanangkan perang dan bertekad membuat Tablo dan semua keluarganya gila dan mengancam akan membunuh mereka semua. Dia mendorong member Tajinyo agar menjadikan Tablo dan keluarganya target aksi kekerasan. Ibu Tablo mulai menerima ancaman telepon, "Kau pelacur, kau dan keluargamu pergi dari Korea." Bully semakin melebar ke anggota keluarga lain yaitu adik laki-laki Tablo yang bernama David yang pernah kuliah di Columbia University di Amerika tapi nggak selesai. David juga dituduh berbohong pernah kuliah di Amrik dan mendapat ancaman akan ditikam. Sepak terjang member Tajinyo makin gila guys. Mereka bahkan menyuap John Sheng, seorang pengacara di Beverly Hills lulusan Stanford, sebesar $10.000 untuk menandatangani pernyataan bahwa dia tidak pernah melihat Daniel Lee di kampus Stanford. Terang aja John Sheng nggak kenal Daniel Lee karena mereka nggak satu angkatan. Tapi pernyataan tertulis pengacara itu kemudian disebarkan pasukan Tajinyo kepada publik sehingga reputasi Tablo makin hancur. Selanjutnya pasukan anti-Tablo mengadukannya ke polisi atas tindakan memalsukan diploma. Mau nggak mau polisi harus melakukan investigasi dan kasus Tablo makin heboh jadi headline di media tiap hari. Hidup Tablo dan keluarga semakin menderita. Sementara itu Tablo menunggu-nunggu pembelaan dari Woollim Entertainment, record labelnya, tapi nggak ada juga. Karena kecewa, Tablo akhirnya memutuskan hubungan kerja dengan mereka. What Becomes dan pasukan Tajinyo telah berhasil menghancurkan hidup dan karir Tablo. Tablo menghilang dari muka publik, lebih banyak berkurung di rumah, takut keluar karena bully yang menimpanya. Lama-lama Tablo nggak cuma khawatir akan dirinya, tapi juga keselamatan istri, terutama bayinya yang baru lahir bulan Mei 2010. Tablo alias Daniel Lee akhirnya menyewa pengacara dan mengadukan 22 individu yang paling gencar membulinya, termasuk What Becomes. Guys, apa sih sebenarnya pemicu utama bully terhadap Tablo ini? Joshua Davis, seorang jurnalis di situs Ward.com yang meneliti kasus cyberbully Tablo, berhasil bertemu beberapa anti-fan dan menanyakan hal ini kepada mereka. Menurut mereka, sebenarnya kecurigaan mereka terhadap Tablo dimulai dari sepupu Tablo sendiri yaitu Seung-min Cho yang menulis di blognya tentang Tablo alias Daniel Lee. Blog itu berisi tuduhan pada Tablo antara lain,
Kau bohong tentang IQ-mu, kau bukan murid terbaik di SMA, dan klaimmu lulus dari Stanford dengan IPK 4 juga bohong. Di SMA, kau cuma murid biasa dan bahkan tidak masuk 10 besar. Mulai sekarang berhentilah membesar-besarkan prestasimu dan hiduplah dengan jujur atau orang akan mulai menjelek-jelekanmu. Pantesan aja guys orang-orang percaya pada perkataan si What Becomes karena sepupunya aja bilang Tablo pembohong. Si jurnalis lalu mengkonfirmasi hal ini langsung kepada Songmin. Ternyata Songmin udah lama nggak ngomong sama Tablo karena katanya sejak terkenal Tablo jadi sombong, emailnya nggak pernah dibalas Tablo. Songmin ini juga lulusan Stanford guys dan sekarang tinggal dan kerja di Amerika. Menurut Songmin, semasa SMA, Tablo bandel, sering berkelahi, merokok, dan malas belajar sampai-sampai kemudian diskors dari sekolah. Setelah lulus SMA, Songmin melamar ke Stanford University. Nah, kalau melamar masuk ke universitas di Amerika guys, harus nulis essay, topiknya terserah. Songmin menulis essay tentang ayahnya dan berhasil lolos diterima di Stanford. Terus, setahun kemudian, si Tablo yang dianggap bandel dan pemalas ini ikut juga melamar ke Stanford. Topik esainya tentang ayahnya juga seperti sepupunya Songmin. Dia juga lolos dan diterima di Stanford. Songmin jadi sebel. Pertama, Tablo niru-niru topik esainya. Kedua, kok anak bandel dan malas bisa masuk Stanford sih? Songmin bilang si Tablo dibully karena kelakuannya sendiri. Sebaiknya jangan nyombongin diri lah, karena dasarnya Tablo nggak perfect. Menurut Songmin, Tablo bisa ngetop di Korea Selatan bukan karena talentanya sebagai penyanyi, tapi lebih karena dia marketingin dirinya sebagai lulusan Stanford yang bikin orang terkagum-kagum lalu jadi fansnya. Wah, masalah keluarga yang penuh drama ya guys. Sementara itu guys, polisi di Unit Cybercrime Korea Selatan sudah mulai melakukan investigasi tuduhan ijazah palsu Tablo dan menyatakan tuduhan itu nggak terbukti. Nah, sekarang polisi berbalik memeriksa para bully yang dilaporkan Tablo, dimulai dari What Becomes. Data diperoleh polisi. Dan guys, ternyata What Becomes adalah seorang bapak berusia 57 tahun, punya 2 anak dan tinggal di Chicago. Namanya Kim Eung-suk, warga negara Amerika. Polisi Korea Selatan dibantu Interpol mengeluarkan perintah penangkapan Kim Eung-suk dan mengajukan permintaan ekstradisi pada Amerika. Selain itu, polisi juga mendakwa 11 orang lainnya yang terkait dengan tindakan cyberbully terhadap Tablo. Sayangnya guys, kayaknya perintah penangkapan si bapak tukang bully yang tinggal di Chicago itu nggak berhasil. Mungkin pemerintah Amerika menolak permintaan ekstradisi dari Korea Selatan. Berita tentang penangkapannya nggak ada sama sekali. Dalam sebuah postingan online, Kim Eung-suk menjelaskan dia punya 2 anak lulusan Johns Hopkins University dan sekarang jadi dokter. Dia ngaku melakukan cyberbully pada Tablo. Tujuannya apa, maksudnya apa, sampai sekarang nggak ada yang tahu guys. Untung Tablo nggak kenapa-kenapa menerima bully non-stop ya. Padahal dia sempat merasa hidupnya sudah berakhir. Dengan support istrinya, Tablo perlahan bangkit lagi dan bulan Oktober 2011 mengeluarkan album debut sebagai penyanyi solo berjudul Fever's End. Albumnya sukses besar dan MTV menyebutnya sebagai Big Five album debut terbaik 2011. Nggak cuma itu guys, album Fever's End menduduki peringkat 2 di Billboard World Albums dan nomor 1 di iTunes Hip Hop Charts di Amerika dan Kanada. Terbukti perkataan sepupunya salah ya. Tablo ngetop bukan karena dia lulusan Stanford, tapi karena musiknya memang bagus. Guys, kasus cyberbully cukup serius di Korea Selatan yang menimpa semua kalangan dari orang biasa hingga pejabat pemerintah dan artis K-pop. Setelah kasus bunuh diri aktris dan penyanyi Sulli dan Gohara yang disinyalir antara lain diakibatkan cyberbully, pemerintah Korea Selatan akan mengeluarkan hukum cyberbully dan menjadikan bahaya cyberbully sebagai pelajaran wajib di sekolah. Guys, cyberbully atau bully nggak cuma dilakukan anak-anak, remaja, tapi juga dilakukan orang dewasa. Menurut situs cyberbullying.net dan beberapa artikel online lainnya, orang melakukan cyberbully karena anonimitas. Bersembunyi di balik gadget dengan identitas palsu bikin seseorang merasa leluasa bergerak di dunia maya, termasuk membuli orang lain. Power. Seseorang kadang ingin mendapatkan power sebagai kompensasi dirinya yang minder dan hidupnya yang boring di dunia nyata. Power bisa dengan gampang diperoleh dengan cara menyakiti dan membuli orang di dunia cyber untuk kepuasan pribadi. Tidak peduli dan tidak punya empati.
Ada orang-orang yang dasarnya ndablek guys, jadi memang nggak tahu kalau ngebully orang itu salah dan nggak peduli bully bisa berakibat buruk pada orang lain. Hiburan. Seseorang senang dan merasa terhibur bisa membuli orang lain, senang bisa melihat orang marah-marah atau sedih, ada kepuasan tersendiri gitu guys. Ikut-ikutan. Ada orang yang dari sononya memang suka ikut-ikutan guys dan gampang terpengaruh. Ngelihat orang lain ngebully di dunia maya, dia juga dengan penuh semangat bergabung dengan kelompok tukang bully itu. Frustrasi. Orang yang hidupnya nggak happy, melihat hidup ini negatif terus, kemarahan dan kejengkelannya kadang terpendam. Akhirnya dikeluarkan lewat cara mengamuk dan membuli orang di dunia cyber. Oke guys, say no to cyberbully atau bully dalam bentuk apapun ya. Sekian dulu ceritaku, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di cerita lain.